Berpotensi abroad, Donny Pamungkas sedang diincar oleh salah satu klub raksasa dari Liga Polandia, guys. Jadi rumor ini muncul pertama kali di X dan sekarang itu lagi rame banget dibicarakan di X. Nah, salah satu akun X yang bernama Markaj Top News melaporkan jika raksasa Polandia yaitu Legia Warszawa tengah memantau situasi Donny beberapa bulan kemarin sampai sekarang. Jadi intinya Donny itu sudah masuk radar atau pantauan. Kalau gue tebak pasti ketika Donny membela timnas di FIFA Series kemarin ya, sejak saat itu mulai dipantau oleh klub Polandia ini. Jadi beritanya itu seperti ini, guys. Bek Persija Jakarta, Donny Pamungkas tengah dimonitori oleh klub asal Polandia, Legia Warszawa. Berdasarkan sumber yang didapat, pemain berusia 21 tahun tersebut telah masuk daftar pantauan klub asal Polandia tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Pastinya ini setelah ajang FIFA Series kemarin, di mana Donny Pamungkas di dua laga FIFA Series tampil sangat ciamik ya, dan juga tampil sangat oke banget, apalagi ketika dia juga tampil bersama Persija. Mungkin menurut gua karena di setiap pertandingannya performa dari Donny ini tidak menurun sama sekali, dia tetap ada di peak performnya dan bisa menjaga hal tersebut secara konsisten di tiap minggunya. Menurut gua peluang Donny Pamungkas untuk abroad di akhir musim nanti itu kemungkinannya besar banget, apalagi jangan sia-siakan kesempatan ini ya, bisa abroad langsung ke Polandia, artinya ke Eropa gitu, guys. Ini akan membuat karir Donny semakin meningkat, guys. Kemudian beritanya juga lanjut gini, guys. Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan sekitar 250.000 euro akan dibutuhkan. Pemain internasional Indonesia ini telah menjadi pemain kunci bagi timnya musim ini. Nah, market value atau nilai pasar dari Donny Pamungkas sendiri mencapai 250.000 euro atau setara jika dikurs ke Indonesia itu sekitar 5 miliar rupiah ya. Hal ini sudah tidak mengagetkan karena bibit-bibit muda yang sudah berlabel timnas itu pasti market value-nya mahal sekali ya. Donny masih 5 miliaran, itu setara dengan market value yang dimiliki oleh Beckham Putra, dan menurut gua kemungkinan besar di akhir musim nanti pasti dinaikkan, guys. Tapi jangan sampai dinaikkan terlalu mahal ya, takutnya klub dari Polandia ini tidak jadi membeli. Nanti takutnya seperti Rido yang dicap terlalu mahal, akhirnya tidak bisa abroad gitu, guys. Dan juga terlewat momennya, karena kan pemain bola setiap tahun ya tentu saja nambah umur. Faktor usia itu sangat berpengaruh, guys, di transfer market pemain bola dan juga di karir pemain bola itu sendiri. Nah, akibat rumor ini yang santer banget dibicarakan oleh para netizen, khususnya di X dan juga sekarang di semua sosial media, dimana semua fans page yang membahas timnas Indonesia itu ikut memberitakan hal ini, guys, dan kita juga ikut membahas ya. Jadi karena ramenya berita ini membuat manajemen dari Persija Jakarta itu angkat bicara. Jadi seperti ini, guys. Sampai saat ini saya belum mendengar rumor ketertarikan Legia Warszawa kepada Donny Pamungkas, ucap Ardi Cahyoko melalui pesan WhatsApp. Jadi memang belum ada tawaran ataupun negosiasi secara verbal ya kepada pihak Persijanya. Ini sama seperti ketika Rizky Ridho debut di era Sintayong dan juga dianggap sebagai salah satu pemain yang mampu bermain di Eropa. Kemudian banyak sekali rumor berita yang mengatakan jika klub ini sedang memantau Ridho, tapi ujung-ujungnya Ridho juga klarifikasi lewat podcast Sport 77 jika tidak ada satupun klub yang benar-benar serius ngomong langsung kepada Persijanya gitu. Itu hanya sekedar rumor saja, dan hal ini juga kembali dialami oleh Donny Pamungkas, walaupun memang ya belum sampai tahap pembicaraan, baru dipantau saja oleh agent-agent dari sepak bola Eropa gitu, guys. Apalagi agent-agent kepercayaan dari Legia Warszawa ini, gue ingetnya Kurzawa ya, Legia Warszawa ini. Jadi Donny masih dipantau, mungkin di 5 pertandingan terakhir nanti Donny itu akan terus dipantau apakah nanti dia akan terus konsisten ataukah ada penurunan. Amit-amit kalau ada penurunan ya, karena setelah
musim ini selesai akan ada libur sekitar 1 atau 2 bulan, kemudian timnas Indonesia pastinya Doni juga akan dipanggil ke skuad timnas untuk memperkuat timnas di ajang AFF. Kemudian ada FIFA Matchday juga di bulan Juni nanti guys gitu. Jadi performanya Doni itu atau menit bermainnya itu akan terus, dia itu akan terus mendapatkan menit bermain gitu. Nah uniknya selain berita dari Doni Tripamungkas juga, di musim ini banyak sekali pemain-pemain lokal kita atau pemain timnas Indonesia yang sedang dilirik ataupun dipantau oleh klub-klub luar negeri, dan kemungkinan besar mereka itu di musim depan akan abroad ya. Jadi banyak nama, salah satunya adalah Doni Tripamungkas. Kemudian ada Eliano juga yang sedang dipantau oleh sekitar kurang lebih 3 klub dari Liga Azerbaijan ya. Salah satunya adalah Karabakh yang konsisten di 2 musim terakhir kalau nggak salah mereka itu selalu masuk playoff zona Liga Champion. Kemudian dari Aimens juga, dan kemudian kemarin ada dari Ricky Kambuaya ya, kakak Ricky juga dipantau oleh salah satu klub bukan Eropa tapi Asia, dan kemungkinan yang paling dekat itu dari Thailand kalau nggak salah. Jadi pemain-pemain yang masih muda ini sudah mulai dipantau oleh klub-klub luar negeri. Ya pastinya sih kita berharap jika mereka itu bisa berkarir di luar negeri ya. Apalagi mengingat para seniornya di timnas seperti J.I. Jazz, kemudian Kevin Dix, apalagi Kelvin Verdong, ada Martin Paes juga gitu. Jangan sampai mentok hanya di divisi 2 atau divisi 3-nya Eropa gitu. Kalau bisa sih nembus sampai divisi utama gitu guys. Dengan pengetahuan dan juga apa ya, sepak bola modern sekarang itu yang paling utama itu adalah pengetahuan sepak bola, kemudian juga kemampuan pemain, kemudian dan juga yang paling penting sih kemampuan adaptasi ya. Kalau misalkan dulu banyak sekali pemain-pemain Indonesia kita sebelum media sebesar ini, ternyata banyak sekali bibit-bibit muda kita itu yang akademinya ada di Spanyol, kemudian mereka juga lebih tertarik dengan sepak bola di sana. Apalagi kan kita tahu Tulehu ya, salah satunya adalah Alvin Tua Salamoni, Samsir Alam dan juga yang lain-lain itu pernah di, kalau nggak salah Yunani atau di Uruguay kalau nggak salah ya. Bahkan Alvin Tua Salamoni itu hampir tanda tangan kontrak dengan Benfica B pada saat itu. Tapi kan itu tidak terekspos media. Kita tahu sekarang ketika para pemain itu speak up menjadi bintang tamu di salah satu podcast, yaitu Sportcast 77 ya. Nah kalau sekarang media itu sudah besar, jadi sebelum mereka abroad saja rumor-rumor itu sudah kita dapatkan terlebih dahulu gitu guys. Jadi kita harus kawal terus gitu, jangan sampai hal-hal yang membuat karir mereka itu terhambat, seperti apa ya, seperti bisa dikatakan kasus Rizky Ridho kemarin itu. Walaupun memang Ridho juga sudah konfirmasi kalau tidak ada tawaran sama sekali yang masuk kepada Persija, namun kan banyak yang menyayangkan. Jadi di 2 tahun terakhir harusnya Ridho itu sudah abroad. Kalau sekarang itu sudah susah karena usianya ya, karena usianya yang semakin bertambah, kemudian dirasa Ridho itu performanya turun dan lain-lain. Jadi kesempatan Ridho untuk abroad itu sudah susah untuk sekarang. Nah makanya sekarang para netizen itu mendesak para klub yang sekarang menjadi klub para pemain-pemain muda yang sedang dilirik oleh klub-klub luar ini supaya tidak terlalu menahan ataupun tidak mematok harga terlalu mahal gitu guys. Karena kalau misalkan mematok harga terlalu mahal itu akan menghambat proses transfer ataupun karir dari pemain-pemain ini gitu guys. Gua harapin sih seperti Eliano di Persib, market value-nya jangan dinaikin gitu, karena dari hitung-hitungan saja jika ada klub yang mau buy out Eliano di akhir musim itu, Persib itu akan mendapatkan banyak sekali uang. Walaupun memang Persib juga buyout Eliano dari klub sebelumnya ya. Pasti ada kenaikan lah, karena kalau misalkan Persib juara pasti ada kenaikan, dan itu hal yang diwajarkan di transfer market gitu. Mengingat market value Eliano itu sekarang kalau nggak salah 10,63 miliaran gitu. Kalau bisa sih naikinnya jangan terlalu tinggi gitu, biar mempermudah proses transfer kalau memang benar sampai ke tahap negosiasi masalah buyout ya. Kemudian untuk Donitri juga sama, Donitri masih 5 miliar, mungkin kenaikan jangan terlalu mahal, jangan langsung dipatok langsung 10 miliar seperti hal yang terjadi kepada Rizky Ridho. Mungkin kenapa para klub-klub yang sedang memantau pada saat itu tidak sampai ke proses negosiasi masalah harga itu gara-gara mereka ngelihat di transfer market dulu, oh market value-nya setelah musim berakhir kok dinaikkan gitu. Mungkin karena hal tersebut gitu, karena pastinya mau tidak mau karena Indonesia timnasnya juga di rankingnya 100 lebih, kemudian liganya juga bahkan di Asia itu masih ke 19 gitu guys. Itu adalah faktor
yang sangat mendukung ataupun faktor yang sangat menyebabkan para agent-agent dari sepak bola Eropa itu susah banget untuk mencari talenta di Liga Indonesia. Kalau misalkan ibaratnya sekarang kalau misalkan ada 1-2 agent Eropa yang tertarik dengan pemain kita, itu adalah satu privilege yang harus dimanfaatkan dengan baik gitu guys. Jangan eksploitasi terlalu banyak ya gitu, takutnya ya tidak jadi lagi dan para pemain ini ya akhirnya karirnya mentok cuma di sini-sini aja gitu guys. Sedangkan kita tahu kalau misalkan di Indonesia walaupun masih dirumorkan nanti di musim depannya lagi akan banyak kompetisi, tapi kalau misalkan tidak jadi, kita tidak bisa berharap banyak kepada federasi sepak bola kita ya. Kalau misalkan pemain itu hanya stuck di Indonesia dan hanya main di Liga Indonesia, menurut gue skillnya tidak akan meningkat dan akan seperti itu saja gitu guys. Mereka itu harus nyari pengalaman di luar, apalagi untuk pemain-pemain muda seperti Doni Tripamungkas yang masih 21 tahun anjir. Ini pas banget untuk abroad, harus ngikutin jejaknya Asnawi, ngikutin jejaknya Arhan, ngikutin jejaknya Marcelino. Bahkan respect banget kepada Marcelino, kan kita tahu perjuangannya awal ketika datang ke Inggris, mobilnya kena rampok, kemudian dan yang lain-lain, tapi dia tetap bertahan di abroad dan hal itu tidak menjadi halangan untuk dia pulang. Tidak seperti cerita-cerita para pemain kita dulu ketika mereka di sana, salah satunya ya geng Tulehu dari ketika mereka di Uruguay ya. Ini bukan fitnah, ini bukan hoax, karena gue tahu sendiri dari orang-orangnya, karena mereka speak up di podcast 77 gitu guys. Alasan mereka pulang gak pedaran juga segala macam gitu guys. Kalau sekarang pemain-pemain Indonesia yang memiliki kesempatan untuk bermain di Eropa itu sudah enak guys. Kalau masalah adaptasi, nggak punya temen dan juga yang lain-lainnya, sekarang banyak sekali pemain kita yang sudah berkarir di sana gitu. Ibaratnya apalagi yang di sana itu bisa disebut sebagai abang-abangan ya. Jadi kalian itu bisa sharing dan juga ya lebih kalau misalkan ngerantau ada orang bukan orang dalam, orang sendiri gitu, sesama pribumi ya bisa lebih ini lagi, betah lagi, itu bisa mengantisipasi atau mengatasi masalah adaptasi di awal gitu guys. Semoga saja jadi untuk Doni Tripamungkas ya, apalagi ke Liga Polandia, semoga saja ketika ke situ. Dan uniknya kan Liga Polandia juga agennya itu pernah ke sini ya, Lesia Gedang kalau nggak salah, yaitu Egy ya kan, Egy yang sudah ke Polandia, dan itu juga bagus untuk Doni Tri. Jika memang tawaran ini serius, Doni Tri bisa nanya-nanya ke Egy, karena Egy pernah di Polandia untuk kalau nggak salah 2 musim di sana gitu guys. Jadi untuk memahami culture, kemudian cuaca dan juga yang lain-lainnya, bisa tanya-tanya ke Egy dulu kan gitu, yang sudah berpengalaman di sana gitu guys. Nah menurut gue sih kalau misalkan tawarannya oke, kemudian untuk meningkatkan karir, jangan ditolak, dan juga dari pihak klub jangan mempersulit dengan menaikkan harga ataupun yang lain-lain. Maksudnya jangan mementingkan kepentingan klub dulu gitu guys. Kalau misalkan pemain muda ini harus abroad dulu ya abroad dulu gitu, mending seperti itu. Nah gimana menurut kalian? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih guys.